buat kesempatannya hari ini dan aku percaya aku mau kita semua yuk kita sama-sama buka hati untuk kita terima sesuatu yang baru dari Tuhan. Oke, nah ayat bulan ini bisa ditampilin Mike? Ayatnya bulan ini itu di Yesaya 40 ayat 31. Nah kita akan lihat dari terjemahan yang amplified, oke? Oke, bentar, aku minggir sebelah sini. Oke, but those who wait for the Lord, who expect, look for, and hope in Him, will gain new strength and renew their power. Aku mau kalian perhatiin yang ini. They will lift up their wings and rise up close to God like eagles rising toward the sun. They will run and not become weary. They will walk and not grow tired. Yang pertama, they will lift up their wings. They will run. Siapa lagi itu? They will walk and will not grow weary, not grow tired. Artinya mereka akan terbang, mereka akan lari, mereka akan jalan, dan mereka nggak akan lelah, mereka nggak akan capek, gitu kan? Kayaknya sesuatu yang luar biasa gitu kan. Semua pasti kepingin, benar? Kalian kan pasti pingin kan? Ketika Tuhan taruh sesuatu, ketika kita sudah memikirkan masa depan kita, ketika kita sedang merancangkan sesuatu, wah kita bisa mengejarnya dengan kekuatan penuh gitu. Bahkan seperti yang katakan, kita kan kayak terbang seperti elang gitu loh, seperti Raja Wali gitu. Raja Wali itu terbangnya itu enggak pendek-pendek gitu enggak. Dia akan menembus badai, malah dia akan memakai badai itu untuk mengangkat dia lagi. Jadi pertarungannya kayak apa ya, playgroundnya Raja Wali itu bukan playground yang bawah, enggak. Itu playground yang di atas, benar-benar keren gitu. Nah, jalan dan gak akan pernah capek. Kalian pernah nggak kalau ya anggaplah kalau ke mall itu ya puter PTC lantai 1, lantai 2, naik turun lagi gitu kan. Terus pindah ke kayak kemarin itu kita ke Pakuwon Mall terus ke PTC gitu ya. Ya lumayan pulang itu ya lumayan ya capek ya gitu loh. Gitu kan. Tapi ini firman Allah katakan kamu nggak akan capek. Jalan nggak akan capek, kamu lari nggak akan capek. Terbang, wah gagah kamu. Kayaknya hidup ini akan sangat-sangat menyenangkan. Hidup ini akan sepertinya baik-baik saja, luar biasa, pencapaian aman. Semua yang tercapai. Tapi sebelum kita masuk ke sana, aku mau tunjukin satu hal. Gini, ketika kita itu percaya Yesus gitu ya, ketika kita ini mulai menerima Tuhan, ketika kita mulai mengenal Tuhan, ketika kita tuh mulai punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Aaron bisa maju? Kita itu mulai ada di posisi ini, wah kita mulai sungguh-sungguh nih, sini Aaron. Nah ini Aaron ini, keren kan? Oke. Nah kita itu mulai, wah Tuhan serius sama Tuhan. Tuhan setiap hari sate, setiap hari berdoa, setiap hari ketemu Tuhan gitu kan. Mulai timbul iman, gagah gitu kan. Wah aku bisa melakukan segala perkara, tidak ada yang sukar buatku karena Tuhan itu adalah Tuhan yang di atas, yang God of impossible thing gitu. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kayaknya luar biasa. Nah, terus mulai nih, Vincent bisa minta tolong ini isolasiku. Terus mulai nih, dalam perjalanannya ini mulai. Wah aku nih sungguh-sungguh sama Tuhan ini. Waduh aku mau melayani nih. Tuhan aku mau melayani dengan yang aku punya. Wah semangat, mulai bekerja buat Tuhan. Mulai mungkin kalau di ruang rumah dari pagi sampai pagi lagi. Video ngedit dari pagi sampai pagi, nggak pulang 5 hari gitu toh. Nggak mandi, nggak makan, waduh pokoknya saking antusiasnya buat Tuhan. Terus mulai nih, loh kamu kok gini sih ngeditnya? Kok jelek? Waduh luka.
Tuhan, aku tuh sudah sungguh-sungguh loh sama Tuhan. Aku tuh sudah mati-matian, kerja nggak tidur. Aku kok dibilang hasilku jelek ya. Duh, terus mulai. Iya itu tuh si Aaron tuh. Masa ngerjain kayak gitu itu, jelek itu. Temennya lain bilang, aduh. Tambah lagi jerep gitu kan. Duh, terus di rumah, Aaron nilaimu ini kok kayak kebakaran hutan gini sih. Gak pernah dapat nilai 7, dapat nilai 3 itu sudah luar biasa itu. Kamu ini udah mama kasih makan, mama sekolahin, bayarnya mahal. Gak belajar tak kamu itu. Aduh kata mama kamu itu pintar tapi kok bodoh gitu. Waduh ketambahan lagi. Ya ini apa sih? Kadang hidup kita itu nggak bisa mulus. Benar? Kamu ketemu orang bisa gesekan. Kamu ketemu bosmu, kamu ketemu koordinatormu, kamu ketemu ketua caremu, kamu ketemu leadermu, kamu juga bermasalah. Ada masalah dalam hubungan, itu sudah biasa, itu bisa terjadi. Dan itu pasti terjadi. Terus mulai nih, loh kok anu ya aku enggak lagi duduk-duduk terus Tena itu lewat gini. Aku enggak disapa ya sama Tena ya. Loh ya ampun aku nih padahal sudah pakai baju video loh. Tiap hari loh aku tuh nge-shoot di situ. Mana ini kok Tena enggak ya? Aduh aku enggak diperhatikan sama Tena. Aduh aku ini ternyata, aduh aku ini enggak berharga. Hmm, nambah lagi. Terus di sekolah nih, di sekolah sama Besti bertengkar. Loh, aku itu ya sudah kenalan dulu sama cewek itu. Kamu kok ikut-ikut sih? Pernah? Kamu kok ikut-ikut sih? Itu loh sudah kenalan sama aku. Aku tuh seneng sama dia. Kamu tuh kan bestiku. Kenapa kamu ikut-ikut? Sudah, kamu itu bukan teman yang baik. Loh, aku tuh nggak ada apa-apa. Ah, bohong. Bertengkar lagi. Yang ini belum selesai. Sudah ketambahan. Pernah ngalami? Kamu hari ini dapat masalah di gereja. Sampai rumah dapat masalah lagi. Nanti sampai sekolah dapat masalah lagi. Yang kerja di kantor dapat masalah lagi. Belum selesai nih, belum memulihkan hati. Sudah kena lagi. Pernah? Pernah ngalami kayak gitu? Terus lagi nih, waduh aku sedih. Kok Tuhan gak jawab doaku ya? Kok Tuhan aku tuh lo minta Tuhan, aku itu lo pingin Tuhan, aku tuh pingin masuk SMA ini. Tuhan aku sudah serius sungguh-sungguh lo sama Tuhan. Nggak bisa. Pingin masuk SMA favorit, masuknya ke SMA yang tidak favorit. Nambah lagi. Tuhan ini nggak dengar doaku tah. Terus mungkin nih ngalami. Orang yang kalian sayang sakit. Orang yang kalian lagi apa? Kalian deket sama kalian, entah itu adik kalian, entah itu kakak kalian, orang yang kalian sayang. Kalian kayak kalian tunggu-tunggu kalau datang gitu, meninggal. Ada lagi nih. Terus belum lagi nih, ada trauma-trauma di masa lalu. Kalian masih pernah nih waktu jalan, waktu pergi sama mama, tiba-tiba nih kamu disempet diculik orang gitu. Waduh gitu, kamu jadi setiap kali kamu kesenggol orang langsung, aduh gitu. Masih belum hilang, jadi paranoidnya itu masih belum hilang. Itu artinya apa? Ada banyak luka dalam hidup kita. Dan itu terjadi setiap hari. Satu, satu, mulai ada banyak sekali sampai kadang yang tadinya punya iman, jadi nggak punya iman. Yang tadinya cinta mula-mula sama Tuhan, jadi nggak lagi cinta mula-mula sama Tuhan.
Jadi nggak lagi cinta mula-mula sama Tuhan. Buat apa ngelayani? Tuhan nggak sayang. Buat apa aku ngelayani capek-capek nggak dihargai? Buat apa aku? Aku sungguh-sungguh sama Tuhan buat apa? Mulai. Kenapa aku taruh di muka? Karena kadang ya, aku mau kalian punya gambaran bahwa sorry ya Eren ya, maaf, benar-benar maaf. Kalau kita terlihat baik di luar, kalau kita terlihat baik-baik saja, kamu masih melayani, kamu masih ke gereja, bahkan mungkin kamu masih sate, kamu masih ibadah, belum tentu loh keadaan jiwa kita, keadaan roh kita itu juga baik-baik saja. Dan tahukah kalian itu akan mempengaruhi perjalanan iman kalian ke depan. Ini baru luka ini. Ada yang bisa ngecek dirinya aman dari sini? Nggak bisa. Kamu mau pakai MRI nggak bisa. CT scan, USG, X-ray nggak bisa. Yang tahu tuh cuman kamu bisa ngerasa. Kayak tadi tuh, yang di e-news, kamu mungkin ngerasa capek gitu kan. Mungkin capeknya bukan capek fisik, capeknya karena capek hati. Terlalu banyak dilukai, terlalu banyak sakit, tapi kita nggak selesaikan. Dan akhirnya apa? Akhirnya itu mengurangi kita, apa ya, kayak kalau kita, kemarin aku luka di tangan, cuman tangan. Ini cuman tangan aja, cuman di ini ya, pergelangan tangan, telapak tangan. Aku cuma luka di situ dan tapi akhirnya bengkak, tanganku ini bengkak. Karena tangan kanan, semua aktivitasku terganggu. Kalian bisa bayangin kan, aku harus pakai tangan kiri, ngangkat tangan kiri, karena ini bengkak, padahal cuma bengkak. Ini cuma telapak tangan loh ya, bukan satu tangan patah gitu enggak, cuma telapak tangan. Aku ngangkat, aku masak, aku ngangkat wajan tuh enggak bisa sampean. Jadi aku mau, kalau goreng, kan pasti ada kayak sisa terakhir yang harus kamu scoop gitu kan ya. Itu aku sampai nggak bisa. Karena kalau aku goreng bisa tangan kiri, tapi begitu aku harus scoop terakhir, aku minta adikku, tolong ini. Ngangkat, itu nggak enak, karena apalagi kalau sudah panas, kamu kan nggak bisa dengan gagah perkasa satu gitu kan kadang ya. Kalau penuh, nggak bisa. Jadi jangan pernah menyepelekan luka sekecil apapun di dalam jiwamu. Karena itu akan mengganggu proses perjalananmu. Terus belum lagi nih, ini sudah kayak begini ya, boncel gitu kan. Terus ketambahan lagi, Tuhan, Ren kamu kesini aja Ren, pindah Ren. Nah ini masih oke nih, sepertinya masih bisa nih. Terus ketambahan nih, beban hidup. Tuhan aku mau sekolah mana ya? Aku harus milih mana ya Tuhan, SMA atau SMK, SMA yang mana Tuhan. Aduh Tuhan, mamaku nggak punya uang, aku nih harus gimana ya? Mulai dipikir. Mulai nih punya beban nih. Waduh ya apa ini ya? Hidupku ini ya. Tuhan bisa nggak ya aku ini ya? Gitu. Terus mulai, waduh mama sakit. Tuhan biayanya gimana Tuhan? Coba dipegang Ren, nih. Nah maaf tangan kiri. Terus mulai nih, waduh yang kerja, waduh target nggak nyampe, aku harus ngasih target ini. Mulai lagi, harus taruh di sini kan beban hidup ya, beban hidup kan dipikul kan ya. Nih, bisa kan? Ya, oke. Ya, oke. Kalian ketawa, ini hidupmu loh ketika mengangkat banyak beban. Beneran ini. Terus, mulai nih, waduh ini uang kos ini sudah tinggal 5.000. Persembahan 5.000. Naik bemo jalan, enggak bisa ini harus jalan.
Tuhan bayar kos gimana? Ibu kos sudah, Dek kapan ini uang kosnya dibayar ini? Besok ya Bu ya. Sungguhan loh ya gitu. Stres. Awak Ren. Oke. Tangan dua enggak apa-apa Ren, tangan dua Ren. Oke ya, mulai. Mulai, Tuhan besok aku makan apa ya? Tuhan aku ini besok harus bayar kos Tuhan. Wis besok Tuhan aku pagi-pagi cepet-cepet bangun pagi langsung berangkat kuliah. Biar nggak ketahuan ibu kos. Oke, lolos pagi-pagi bener jam 4 sudah berangkat. Sampai kuliah, loh mateng ada project, iya ya. Waduh kapan kumpul? Minggu depan. Waduh, project. Minggu depan harus kumpul. Terus yang sekolah. Loh iya, tugas sekolah ya. Bawa lagi Ren. Ini Ren, oke. Terus, belum selesai. Tuntutan orang tua. Kamu ya yang kerja. Ada yang bilang, oh generasi sandwich gitu ya. Mungkin familiar. Waduh, nah ini udah waktunya bayar listrik ini. Ma, uangku sudah habis buat perpuluhan barusan tak kasih. No. Aduh, harus mikir lagi bayar listrik. Enggak kan dipedot ya. Berat sekali bebanmu ya. Ya aman, aman. Kamu harus tahu apa? Selama bukan beras aman. Dia bilang tadi, aduh ya opo gitu kan. Ini masih, ini gak ada nih, padahal beban hidupmu lebih berat kan kadang. Belum lagi yang sudah mulai pacaran. Mau Valentine. Sayang, nanti jangan lupa lo ya, dinner ya. Iya. Dalam hati langsung ngitung dompet. 1, 2, 3, 10. Aman. 2000-an. Mau beli coklat, ada nggak 20.000? Ada? Ada. Puji Tuhan, ada. Wis beli coklat. Coklat 20.000 lah, mbak pikir aku ini siapa? Aku ini yayangmu apa bukan? Sudah, kamu harus cari yang lebih mahal. Kalau enggak aku pergi sama si dia. Aduh, sudah luka batin lagi kan ya? Ketambahan lagi. Nah mulai nih. Mulai malam gak bisa tidur. Mulai overthinking. Tidur jam 11, jam 12 sudah bangun. Udah pagi, masih jam 12. Tidur lagi gak bisa. Sampai jam 4 pagi baru ngantuk. Padahal jam 5 sudah harus siap-siap, jam 6 harus sudah berangkat. Capek, lelah, iya. Kamu ingat tadi, di sini belum selesai. Sudah ketambahan yang ini. Belum lagi nih. Ren, jangan lupa ya videonya. Gak ada toh, kadang kan koordinator kan kayak main perintah kan ya, kadang ya, kadang. Ini ya, Kak, tugasku belum selesai. Lah ini kan jadwalmu ini, ya kan? Ayo pegang Ren. Ya apa caranya Ren? Ayo Ren, gimana Ren? Nah, belum selesai nih. Terus kamu harus jalan sampai ke sana. Coba Ren jalan Ren. Nah, ya karena ini ringan, buat dia ringan ya. Coba nih beban hidup. Kayaknya kamu baik-baik saja. Di depan ketawa, oh iya gak apa-apa. Ngafe cantik, ayo kita pergi, oh iya. Wah iya, ya apa kamu hidupmu? Hidupku baik-baik saja, wah Tuhan itu baik. Tapi ketika kamu pulang, kamu mulai Tuhan. Bisa gak aku bayar ini? Bisa gak aku ngerjain ini? Bisa gak ini? Terus tiba-tiba nih lagi down. Tuhan kok gini sih, aku nih wis sungguh-sungguh sama Tuhan. Janji Tuhan adalah kita akan naik terbang tinggi, kita akan jalan, lari, dan kita tidak akan menjadi lelah. Tidak akan menjadi capek. Tapi apa pernah kita merasa capek? Sering.
Dan tidak ada yang bisa langsung, ya kamu bisa hari ini kasih vitamin langsung, gitu kayak Popeye gitu ya. Nggak bisa. Coba kesini lagi Ren. Belum lagi Vincent, I need your help. Belum lagi nih, belum lagi ketambahan satu hal lagi. Kamu hadap sana, bisa minta tolong? Thank you. Loh kurang rapet, Vincent. Nanti keselimpet dia. Tolong. Belum lagi apa? Kalau kalian punya dosa yang kalian sering, yang kalian pertahankan. Kalian punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang kalian pertahankan. Kalian punya dosa-dosa yang kalian ingin pertahankan. Sudah dibilang pornografi itu jahat. Gak bisa kak, gak bisa. Sudah dibilang kalau kamu sama pasangan yang tidak seiman itu gak bisa. Gak bisa kak, dia terlalu baik kak. Aku gak punya uang, dia ajak aku ke kafe makan kak. Itu dosa loh. Coba jalan lagi Ren, silakan. Ya, nah. Nah, nah. Ya berhenti di situ Ren. Kalian bisa bayangin gimana kamu mau terbang tinggi? Gimana kamu bisa jalan dan tidak menjadi lelah? Terlalu banyak, terlalu banyak. Kamu bisa bawa ini, ya sehari, 2 hari bisa. Sebulan, ya kadang masih bisa dalam waktu kalian ke gereja, wah Tuhan itu baik menyegarkan. Tapi nggak ada yang kamu lepasin ini. Seumur hidup kamu akan jalan kayak gini. Karena perhatikan, Tuhan bisa nih lepasin ini gampang. Tuhan bisa nih buang ini. Tapi harus kita yang ambil tindakan untuk kita kasih ke Tuhan. Untuk kita buang. Kalau kita mau sesuatu yang fresh, ketika kantong anggur itu akan memuat anggur yang baru, dia nggak bisa pakai kantung yang lama. Itu akan jebol. Sama dengan hidup kita. Kalau kamu ingin punya fresh faith, kamu ingin punya iman yang baru. Karena itu benar, ketika kita menghadapi banyak hal dalam perjalanan iman kita, setiap hari itu kita harus punya fresh faith. Gak cuma sebulan sekali, setahun sekali, enggak. Setiap hari itu perlu ada fresh faith, perlu ada iman yang baru. Makanya kenapa setiap kali kamu bangun tidur kamu harus berdoa, baca firman, kenapa? Karena ada iman yang kamu perlu bangun gitu loh. Kamu perlu punya untuk sepanjang hari itu. Kalau kamu pakai iman tahun lalu untuk menjalani 2026, ditambah dengan kondisi seperti ini, apakah kamu bisa survive? Enggak akan. Mental breakdown, burn out. Kamu bisa sampai punya apa ya istilahnya psikis disorder gitu. Itu akan terjadi ketika ada banyak beban yang kamu bawa dan kamu tidak selesaikan. Ketika kamu memakai iman yang lama untuk menjalani hari-hari yang baru, untuk menjalani tantangan-tantangan yang baru dan pasti lebih sulit, kamu gak akan survive. Kita gak akan survive. Dan jangan menyangka bahwa ini hanya terjadi pada jemaat. Hamba-hamba Tuhan pun mengalami, leader-leaders pun itu akan mengalami. Koordinator, kamu naik koordinatormu, ketua kermu, pasti mereka akan pernah mengalami yang namanya burnout. Mereka mengalami lelah sampai apa? Capek, ke gereja tapi nggak dapat apa-apa. Tiap malam nggak bisa tidur, cuma mikirin masalah, muter terus. Terus kamu dalam hadirat Tuhan yang bisa sampai nangis, nyembah ini nggak bisa. Kamu tolak-tolak kanan kirimu bisa nyembah kamu enggak. Kamu datang care, kamu ada firman, wah pembicara besar pun datang bawa firman, wah bagus ya bagus, kamu pulang. Apa tadi ya, enggak dapat apa-apa, selesai. Atau bahkan ketika mereka menyampaikan firman pun kamu enggak dapat apa-apa.
Kenapa? Karena kita tidak punya iman yang baru untuk menerima yang baru dari Tuhan. Nggak bisa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, buang dulu masalahmu. Buang Ren, satu-satu Ren. Nggak gampang kan? Ini ringan loh. Tuhan aku buang. Satu masalahmu tadi kamu buang. Buang itu bukan wes aku nggak peduli. Tak kelihatan no. Tugas nggak peduli aku sudah bukan urusanku. Wis aku nggak mau kan kata Jenny sudah buang sudah buang saja sudah nggak diurus gitu kan. Bukan begitu maksudku teman. Tapi kamu menyerahkannya kepada Tuhan. Yang jadi masalahmu tadi, yang jadi ketakutanmu, yang jadi kekecemasanmu, yang jadi pemikiranmu setiap hari, serahkan sama Tuhan. Menyerahkan sama Tuhan itu perlu iman loh. Kenapa? Karena kamu perlu mempercayai Tuhan bahwa Dia sanggup menanggung masalah yang kamu beri. Bahwa Dia bisa menanggungnya lebih baik dari kita. Itu perlu iman. Untuk kamu menyerahkan kepada Tuhan, itu perlu iman. Belum lagi sekarang yang ini. Tuhan sembuhin hatiku. Selidiki hatiku, sembuhkan hatiku. Ayo diinget-inget apa? Kadang kau mikir enggak kok koncoku itu guyon. Tapi ternyata itu masuk ke dalam hatimu, ke dalam jiwamu. Dan itu jadi luka batin. Kamu itu mesti kok. Waduh. enggak gitu. Mesti kamu ini. Ketika ada masalah, ketika kamu lelah, ketika kamu down, itu akan mulai kan. Ingat nggak kamu temenmu bilang, mesti kamu ini. Mamamu bilang aja nih kamu itu kok, wis bodoh. Emang bodoh, emang bodoh. Ini harus kamu minta Tuhan, aku melepaskan sakit hatiku. Lepas, aku melepaskan setiap trauma masa laluku. Aku melepaskan Tuhan sakit hatiku, kekecewaanku, kata-kata temanku tadi Tuhan aku buang dalam nama Yesus. Aku buang dalam nama Yesus. Aku berharga meski kadang mungkin aku gagal menyelesaikan. Dalam nama Yesus aku bukan seorang yang pecundang. Aku disayang. Meskipun manusia mungkin kadang lupa. Meskipun kadang manusia meremehkan. Tuhan gak pernah meremehkanku. Dalam nama Yesus aku buang. Satu-satu. Yang terakhir yang ini. Kamu tanpa Tuhan gak mungkin bisa lepasin dosa. Kita harus minta Tuhan, lepasin aku dari dosa. Tapi bukan berarti terus gini, Tuhan lepasin ya. Enggak, kita yang harus ambil keputusan untuk lepasin. Akhir, kamu lepasin gak? Sekarang kamu jalan. Kamu turun mimbar lari balik ke sini, Ren. Bisa? Turun mimbar lari ke sini. Ya, oke. Gampang kan? Ketika tidak ada lagi beban, ketika tidak ada lagi luka. Karena luka itu menghambatmu, sakit loh. Ngelangkah, kesenggol gitu, sakit lagi. Tapi ketika semuanya itu sudah dibuang, kamu bisa jalan dengan enak. Bisa bantu aku? Ya. Vincent bisa bantu turunin. Jadi kalau kita mau fresh faith, kamu mau sesuatu yang baru, buang dulu segala yang tidak berkenan. Buang dulu segala yang busuk dari hidup kita. Jangan nggak bisa ini kamu satu buah, satu pohon gitu ya. Atau misalnya dalam satu keranjang, kalau ada buah yang segar, ada satu yang busuk itu akan cepat. Kamu harus buang. Nggak bisa kamu pertahankan. Wes Tuhan terlalu sakit buat tak pack, buat tak lepaskan. Sudah ya nggak usah ya. Wes nanti-nanti. Nggak bisa.
Kamu dapat, diperbaharui, di recharge, kamu dapat, dapat pengurapan Roh Kudus yang baru. Itu nggak akan bertahan lama. Karena yang busuk masih ada. Dan itu harus kamu buang. Harus dibuang.